Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Jatwi Bari dengan NIM 2207363. Akan melengkapi tugas dari Administrasi Supervisi Pendidikan dengan tema proses dan teknik supervisi. Nah, apa itu proses supervisi? Menurut FAI 1982, supervisi merupakan suatu proses itu serangkaian kegiatan yang teratur dan peraturan serta hubungan satu sama lain dan diarahkan kepada suatu tujuan secara garis besar. Kegiatan dalam proses supervisi dapat dibagi atas empat, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dan tindak lanjut. Pertama itu perencanaan supervisi. Perencanaan supervisi perlu disusun oleh supervisor agar pelaksanaan supervisi dapat terarah. Mengingat perencanaan merupakan pedoman dan arah dalam pelaksanaan, maka ada beberapa hal yang harus ditunjukkan dalam perencanaan supervisi, yaitu pertama ada tujuan supervisi, alasan mengapa kegiatan tersebut perlu dilakukan, lalu metode, lalu siapa yang akan dilibatkan, waktu pelaksanaan, dan hal-hal yang diperlukan dalam pelaksanaannya setelah memperoleh hal tersebut. Nah, tahapan perencanaan terdiri dari penyusunan tahap persiapan. Pertama, tahap penyusunan, yaitu penyusunan program tahunan. Penyusunan program tahunan adalah bersifat penugasan yang diberikan kepada pengawas sekolah dan bersangkutan sesuai dengan kewenangannya oleh koordinator pengawas sekolah. Langkah-langkah yang dilakukan dalam kegiatan penyusunan program tahunan adalah satu, mengidentifikasi hasil pengawasan sebelumnya dan diberikan bidang pendidikan. Lalu mengidentifikasi hasil pengawasan sebelumnya adalah mendata atau menandai keberhasilan dan ketidakberhasilan proses pengawasan sebelumnya. Keberhasilan akan ditandai dengan pencapaian tujuan atau terpenuhinya kriteria keberhasilan yang ditetapkan di dalam program atau keberhasilan dalam pelaksanaan program tahun lalu didukung oleh berbagai faktor pendukung. Faktor yang berpengaruh mendukung keberhasilan dan ketidakberhasilan yaitu meliputi sumber daya, prasarana manusia, dan lingkungan, program sekolah seperti program sekolah, tata usaha, kurikuler, dan ekstrakurikuler. Lalu proses pembelajaran dan hasil belajar. Lalu yang kedua, mengelola hasil menganalisis hasil pengawasan sebelumnya. Mengolah dan menganalisis hasil pengawasan tahun lalu meliputi beberapa kegiatan. Kegiatan itu antara lain mengelompokkan masalah berdasarkan ruang lingkupnya, menganalisis masalah menjadi lebih rinci, menempatkan atau mencari faktor penyebab setiap masalah yang dianalisis, dan mencari alternatif, saran, atau pemecahan masalah. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan format tertentu. Kriteria untuk pengolahan dan analisis ini adalah ketepatan metodologi dan melengkapi seluruh komponen yang diolah dan dinamis. Lalu yang ketiga, merumuskan rancangan program tahunan. Rancangan program tahunan pengawasan sekolah disusun dengan isi yang lengkap. Rancangan isi ini dengan sistematik logis dapat diukur keberhasilan dan ketidakberhasilannya. Dengan demikian, untuk penganalisan dalam rangka penyusunan program tahun berikut akan dapat dilaksanakan dengan mudah. Kriteria yang digunakan untuk penyusunan rancangan ini adalah kelengkapan komponen atau isi dan ketetapan perumusannya. Yang keempat, mengkoordinasi rancangan program. Rancangan program tahunan ini perlu dikoordinasikan dengan pengawasan seperti kepala dinas, pendidikan kabupaten, dan atau kota. Koordinasi ini diperlukan untuk mendapat masukan atau dukungan dari atasan. Dengan dukungan dan masukan itu, program akan mendapat legalisasi secara administratif. Lalu yang kelima, memantapkan dan menyempurnakan rancangan program. Memantapkan dan menyempurnakan rancangan program adalah bagian terakhir dalam menyusun program tahunan pengawasan. Kegiatan pada tahap ini adalah merevisi program. Hal-hal yang perlu diperbaiki adalah disempurnakan dalam proses ini. Semua masukan terutama datang dari atasan dijadikan bahan untuk merevisi program. Masuk atau informasi dari suatu pendidikan yang akan menjadi sasaran pengawasan ditampung dan diakomodasi pada fase ini. Selain itu, berbagai kemungkinan seperti baru, informasi baru, teknologi, dan sejenisnya juga pantas dijadikan pertimbangan untuk memperbaiki program. Artinya, fase ini adalah fase final penyusunan program tahunan sehingga program itu benar-benar guna dan berhasil. Lalu ada penyusunan program semesteran. Program semester penguasaan sekolah disusun oleh masing-masing sekolah. Program ini berisi penguasaan seluruh sekolah yang menjadi tanggung jawabnya. Langkah-langkah penyusunan adalah menjabarkan program tahunan dan dikaitkan dengan identifikasi masalah dari sekolah binaan, lalu mengolah dan menganalisis hasil identifikasi yang dikaitkan dengan hasil penjabaran program tahunan,
lalu mempelajari visi misi sekolah binaan yang menjadikan tanggung jawab pengawas, lalu merumuskan rancangan program dengan kriteria antara lain itu disusun berdasarkan kebutuhan yang ada, lalu sekurang-kurangnya berisi identitas sekolah yang akan dikunjungi, nama pengawas, waktu atau jadwal kunjungan, visi dan misi sekolah. Lalu yang kelima, menyampaikan dan mengkoordinasi kepada koordinator pengawas sehingga dapat masukan dan dukungan berdasarkan masukan itu dilakukan revisi program master sehingga menjadi program master yang matang dan siap untuk dilaksanakan. Lalu tahap B, tahap persiapan. Tahap ini yang diperlukan persiapan. Pertama, format dan instrumen supervisi. B, materi pembinaan supervisi. C, buku catatan. Dan D, supervisi pembinaan sebelumnya. Lalu yang kedua, pelaksanaan supervisi pendidikan. Yang pertama ada pengumpulan data, yaitu pelaksanaan diawali dengan pengumpulan data untuk menemukan berbagai kekurangan dan kelemahan guru. Data yang dikumpulkan adalah mengenai keseluruhan situasi belajar mengajar. Yang B, penilaian. Data yang sudah dikumpulkan, diolah, dan dinilai. Penilaian ini dilakukan terhadap kolaborasi murid, tulisan guru, serta faktor-faktor penunjang penghambat dalam proses belajar mengajar. Lalu yang C, deteksi kelemahan. Pada tahap ini, supervisor mendeteksi kelemahan atau kekurangan guru dalam mengajar. Kalau deteksi kelemahan, supervisor menentukan beberapa hal yang berkaitan dengan tugas, yaitu guru di depan kelas, penguasaan materi, penggunaan metode, hubungan antara personal dan kelas. Lalu yang D, memperbaiki kelemahan. Jika melalui deteksi ditemukan kelemahan dan kekurangan, maka pada tahap ini dilakukan perbaikan atau peningkatan kemampuan. Yang E, bimbingan atau pengembangan. Supervisor perlu memberikan bimbingan kepada guru agar apa yang diperoleh dapat diterapkan atau diaplikasikan dalam belajar mengajar yang dilakukannya. Yang ketiga, evaluasi. Pada akhir proses supervisi dilakukan evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui tujuan sudah dicapai, yang sudah dilakukan belum dilaksanakan. Supervisi dilakukan untuk semua aspek, seperti evaluasi hasil proses dan pelaksanaan. Teknik evaluasi yang dilakukan adalah wawancara, angket, observasi, penampilan dan tingkah laku guru, kunjungan kelas, dan memperhatikan reaksi dan pendapat pihak ketiga seperti sesama guru, pegawai, dan orang tua. Lalu yang keempat, tindak lanjut. Tindak lanjut adalah bagian terakhir dari kegiatan pengawasan proses belajar mengajar. Tindakan lanjut merupakan justifikasi, rekomendasi, dan eksekusi yang disampaikan oleh pengawas atau kepala satuan pendidikan tentang pendidik yang menjadi sasaran kepengawasannya. Ada tiga alternatif tindak lanjut yang diberikan terhadap pendidik. Ketiga lanjut itu adalah penguatan dan penghargaan diberikan kepada guru yang telah memenuhi standar. Lalu ada teguran yang bersifat mendidik diberikan kepada guru yang belum memenuhi standar. Dan yang ketiga, guru diberi kesempatan untuk mengikuti pelatihan atau penataran lebih lanjut. Pendidik perlu penguatan atas kompetensi yang dicapainya. Penguatan adalah bentuk pembenaran, bentuk legalisasi, dan bentuk penguatan atas kompetensi yang dicapainya. Pengakuan seperti ini diperlakukan oleh pendidik bukan hanya sebagai motivasi atas keberhasilannya, tetapi juga sebagai kepuasan individu dan kepuasan profesi atas kerja kerasnya. Penguatan seperti ini jarang, bahkan hampir tidak diterima oleh pendidik. Penghargaan bagi pendidik yang telah memenuhi standar perlu diberikan. Hal itu membedakan antara pendidik yang berkompetensi standar dan yang belum standar. Bentuk penghargaan yang diberikan sesuai dengan kondisi pada satuan pendidikan bersekolah yang mau ditentukan kepala sekolah, pendidikan pengawasan sekolah yang jadi pengawasnya. Hal ini pun jarang bahkan hampir tidak diperoleh oleh guru selama ini. Oleh peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 2007 tentang standar proses. Hal ini sangat ditekankan. Teguran yang bersifat mendidik diberikan kepada guru yang berbagai standar. Teguran dapat dilakukan dengan cara lisan atau tertulis, idealnya untuk memenuhi persyaratan administrasi. Teguran sebiannya sampai di secara tertulis. Hal ini akan dapat dipertanggungjawabkan dan dapat pula terdokumentasi. Jika teguran itu berhasil memotivasi pendidik, dokumennya akan bermakna positif baik bagi yang menegur maupun yang tegur. Kalau teguran itu tidak bersih, motivasi agar pendidik berupaya mencapai standar, ya, tentu dapat dilanjutkan dengan teguran berikutnya. Intinya, teguran bersifat mendidik adalah teguran yang diharapkan dapat menimbulkan perubahan dan dapat ditegur tidak merasa dilecehkan atau tidak merasa tersinggung. Tindak lanjut yang terakhir adalah merekomendasikan agar pendidik diberi kesempatan untuk mengikuti pelatihan atau penataran rekomendasi. Itu bukan hanya bermakna bagi pendidik, tapi juga menginstruksi tempat pendidik untuk meningkatkan kinerjanya. Lalu kita masuk ke teknik supervisi. Yang pertama ada individu. Individu seharusnya yang dikutip oleh Sagala 2010-2019. Teknik individu adalah teknik pelaksanaan supervisi yang digunakan supervisor kepada pribadi. Jadi guru guna meningkatkan kualitas pengajaran di sekolah. Dan supervisi antara lain yaitu teknik kunjungan kelas, yaitu um, teknik kunjungan adalah
yang dilakukan supervisor dalam satu kelas pada saat guru sedang mengajar. Tujuan untuk guru menghadapi masalah kesulitan mengajar selama melaksanakan kegiatan. Kunjungan kelas dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu kunjungan kelas tanpa diberitahu, kunjungan kelas dengan pemberitahuan, kunjungan kelas atas undangan guru, atau saling mengunjungi kelas. Lalu yang B, teknik observasi kelas. Teknik observasi kelas dilakukan pada saat guru mengajar. Supervisor mengobservasi kelas dengan tujuan untuk memperoleh data tentang segala sesuatu yang terjadi proses belajar mengajar. Data ini sebagai dasar sebagai supervisor melakukan pembinaan terhadap guru yang diobservasi tentang waktu supervisor mengobservasi kelas, ada yang diberitahu dan ada yang tidak diberitahu sebenarnya, tetapi setelah mulai izin supaya tidak PBM selama berada di kelas, supervisor melakukan yang teliti dan menggunakan instrumen yang ada terhadap lingkungan kelas yang diciptakan guru selama jam pelajaran. Yang C, percakapan pribadi. Percakapan pribadi menggunakan dialog yang dilakukan oleh guru dan supervisornya yang membahas tentang keluhan-keluhan atau kekurangan yang dikeluarkan oleh guru dalam bidang mengajar, di mana di sini supervisor dapat memberikan jalan keluarnya. Dalam percakapan ini, supervisor berusaha menyadarkan guru akan kelebihan dan kekurangannya, mendorong agar yang sudah baik lebih ditingkatkan dan yang masih kurang untuk guru agar diupayakan untuk memperbaikinya. D, intervisitasi atau mengunjungi sekolah lain. Teknik ini dilakukan oleh sekolah yang masih kurang maju dengan menyuruh beberapa anggota guru untuk mengunjungi sekolah-sekolah yang ternama dan maju dalam sekolah lain untuk mengetahui kiat-kiat apa yang telah diambil sampai sekolah tersebut maju. Lalu ada penyeleksi berbagai sumber materi untuk mengajar. Teknik pelaksanaan supervisi ini berkaitan dengan aspek-aspek belajar dan mengajar. Lebih selama memberikan profesional guru, supervisor pendidikan akan menaruh perhatian terhadap aspek kuasa belajar mengajar sehingga diperoleh hasil yang efektif. Lalu ada menilai diri sendiri. Guru dan supervisor memiliki kekurangan masing-masing yang memberikan nilai tambah pada khusus dan supervisor tersebut, yang akhirnya akan memberikan nilai positif bagi kegiatan belajar mengajar yang baik. Lalu ada teknik kelompok yang bersifat kelompok, ialah yang dilaksanakan dalam pembinaan guru secara bersama-sama oleh supervisor dengan sebagai guru dalam satu kelompok. Seharian 2008-86. Teknik supervisi ini yang bersifat kelompok antara lain menurut Sagala 2010 dari 10 sampai 27 itu pertemuan orientasi bagi guru baru. Pertemuan orientasi adalah pertemuan antara supervisor dan supervise tentang guru baru yang bertujuan mengantarkan supervise memasuki suasana kerja baru yang ditutup dengan pendapat Sagala 2010-2011 dan 2008 pendapat orientasi dapat diuraikan dalam berikut, yaitu sistem kerja yang berlaku di sekolah, proses dan mekanisme administrasi dan di sekolah, biasanya diiringi dengan tanya jawab dan penyajian sebuah kegiatan situasi sekolah. Lalu pertemuan orientasi ini juga diikuti dengan tindak lanjut dalam bentuk diskusi kelompok atau lokal karya. Ada juga melalui perkunjungan tempat-tempat tertentu yang berkaitan dengan sumber belajar. Nah, salah satu ciri yang sangat berkesan bagi penilaian segi sosial orientasi ini adalah makan bersama. Aspek lain yang menciptakan suasana kerja ialah bahwa guru baru tidak merasa asing, tetapi baru merasa diterima begitu. Lalu ada rapat guru. Rapat guru adalah teknik supervisi kelompok melalui rapat guru yang dilakukan untuk menjaga pelajaran upaya tahu cara meningkatkan. Nah, ada beberapa hal dari rapat guru, yaitu menyatukan pandangan, memberikan motivasi, menyatukan pendapat tentang metode kerja yang baik guna mencapai pelajaran maksimal, bicarakan sesuatu mengenai rapat guru yang bertalian dengan proses pembelajaran, dan menyampaikan informasi baru seputar belajar dan pelajaran, kesulitan-kesulitan mengajar, dan cara mengatasi kesulitan mengajar secara bersama. Lalu studi kelompok antar guru adalah satu kegiatan yang dilakukan oleh sejumlah guru yang memiliki keahlian di bidang studi tertentu, studi MIPA, bahasa, IPS, dan sebagainya. Dan dikontrol oleh supervisor agar kegiatannya maksud tidak berubah menjadi ngobrol hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan materi. Topik yang dibahas kegiatan dirumuskan seperti dan pelaksanaannya bertujuan untuk meningkatkan kualitas penguasaan materi dan kualitas dalam memberi layanan belajar, memberikan modal bagi guru, dan bertukar pikiran dan cara dengan yang lain. Lalu ada diskusi. Diskusi merupakan salah satu teknik supervisi kelompok dengan supervisor untuk menyambungkan dan dari guru mengatasi berbagai masalah atau kesulitan dengan cara melakukan tukar pikiran antara satu dengan yang lain. Lalu ada workshop. Workshop adalah satu kegiatan belajar yang terjadi dari sejumlah pendidik yang sedang memecahkan masalah melalui percakapan dan bekerja secara kelompok. Hal yang perlu diperhatikan adalah masalah yang dibahas bersifat life centered dan muncul dari guru tersebut, lalu selalu menggunakan secara maksimal aktivitas mental dan fisik dalam kegiatan sehingga tercapai perubahan versi yang lebih tinggi dan lebih baik.
Lalu F, tukar menukar pengalaman. Tukar menukar pengalaman adalah suatu teknik penyimpanan yang menggabungkan pengalaman masing-masing mengajar terhadap topik-topik yang sudah diajarkan. Saling memberi dan meminta tanggapan dan saling belajar satu dengan lain. Langkah melakukan sering antara lain, menentukan tujuan yang akan dicapai, menentukan pokok masalah yang dibahas, dan menyebabkan pendapatan mereka, dan merumuskan kesimpulan. Lalu ada langsung. Teknik langsung adalah seorang supervisi secara pribadi dan langsung berhadapan dengan orang yang disupervisi, baik secara individual maupun secara kelompok. Contohnya adalah kunjungan kelas, pertemuan atau rapat, diskusi kelompok, dan lain-lain. Lalu ada secara teknik tidak langsung. Lah, seorang supervisor tidak secara langsung kita berhadapan dengan orang supervisi, tapi menggunakan berbagai media komunikasi. Contohnya melalui televisi, surat papan, dan papan pengumuman. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Saya Muhammad Lutfi Atiabari, pamit undur diri. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Dan jika ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar di bawah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.